Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Waalaikumsalam. Sultan TV. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang hari ini. Dan spesial pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Baduy. Terutama kita akan membahas tentang Kamus Budaya Baduy pemirsa Sultan TV. Dan pada pagi hari ini kita nanti akan berbincang dengan Bapak Halimi Hadibrata selaku Kepala Kantor Bahasa Banten. Tapi sebelum itu kita selalu ingin mengajak Anda untuk selalu update informasi dengan cara follow Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di Sultan TV dan juga di kanal YouTube Sultan TV. Dan untuk Anda yang mungkin juga mau ikut bergabung bersama kita untuk bertanya-tanya mengenai Kamus Budaya Baduy pada pagi hari ini bisa langsung layangkan pertanyaan Anda pada pagi hari ini ke kolom live chat, live stream dari kanal YouTube kita Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Bapak Halimi Hadibrata. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali yang kedua ini di Sultan TV. Terima kasih sudah diundang. Siap. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan gimana nih kondisinya hari ini? Tetap bugar dan aktivitasnya lancar? Alhamdulillah. Ini bulan Oktober nih bulan bahasa ya. Kalau kantor bahasa atau badan bahasa memperingati bulan bahasa dan sastra, dan insya Allah setiap hari akan tayang dari mulai tanggal 4 Oktober ini. Kita tayang acara bulan bahasa perwakilan di acara Menjalin Indonesia dari setiap hari itu bergantian kantor bahasa dari setiap provinsi, kantor atau balai bahasa seperti itu. Mungkin bisa diceritain nih Pak, kalau dari kantor bahasa Banten sendiri di bulan bahasa ini akan mengangkat apa ini? Iya, di bulan bahasa kami selain mendapatkan jadwal untuk menayangkan acara Menjalin Indonesia di tanggal 18 Oktober, itu akan tayang di pukul 9 sampai pukul 11. Itu acaranya seluruh aktivitas kami tunjukkan dengan layanan kebahasaan dan kesastraan. Para pemirsa bisa nanti mengikutinya. Kemudian selain itu kami juga mengadakan seminar nasional mengenai bahasa daerah bahasa Jawa yang tahun lalu kami sudah meluncurkan aplikasi kamus daring bahasa Jawa Banten ya. Jadi ini akan diseminarkan karena sangat menarik untuk dibahas bagaimana mempertahankan bahasa daerah yang ada di Provinsi Banten ini. Benar-benar. Ya, gitu. Karena penting sekali gitu ya untuk masyarakat khususnya yang ada di Banten ini mengenal bahasa lokal Bantennya gitu. Iya. Bagaimanapun kita berusaha supaya generasi pelapis generasi muda kita supaya tidak tercabut dari nilai-nilai kearifan lokalnya, termasuk bahasa, sastra dan budayanya gitu. Nah sebenarnya kalau ngelihat kayak perkembangan zaman sekarang yang ibaratnya ini kan pengaruh dari luar, budaya luar termasuk gitu ya. Ini lumayan cukup kuat gitu. Nah sebenarnya mungkin kalau dilihat secara kasat mata gitu, masyarakat khususnya anak muda yang ada di Banten ini seperti apa nih melihat bahasa lokal Bantennya itu sendiri? Iya, tentu saja dengan adanya sosialisasi pentingnya bahasa daerah atau bahasa ibu, terutama di kalangan anak muda, sekarang mulai timbul kesadaran bagaimana misalnya akan melalui podcast bisa kita lihat beberapa acara atau beberapa konten yang dihasilkan oleh anak-anak muda mengenai bahasa daerah gitu, pentingnya bahasa daerah, dan kami selalu menyosialisasikan melalui duta bahasa dan juga ada lomba-lomba, ada sayembara pembuatan konten kebahasaan dan kesastraan yang menggunakan bahasa daerah supaya tetap mempertahankan bahasa daerah begitu. Jadi selain mengenalkan bahasa daerah kepada anak muda Banten, tapi juga lebih mendekatkan lagi gitu ya, mendekatkan bahasa lokal Banten ini kepada anak-anak muda Banten, Pak ya? Iya, itulah yang bisa kami lakukan sebagai
tanda atau ciri kami ada. Ciri kami kantor bahasa di Provinsi Banten itu ada, bukan hanya sekedar ada, tetapi juga ada manfaat buat masyarakat begitu kan. Seperti itu. Jadi memang perlunya bahasa Banten ini tetap lestari supaya ya tidak tergerus oleh zaman nih, karena seperti yang kita tahu Banten ini kan dihuni nggak cuman sama masyarakat Bantennya itu sendiri, tapi mulai banyak juga pendatang-pendatang, dan ini juga kan dikhawatirkan bahasa Bantennya ini tergerus dengan banyaknya orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Banten, Pak ya. Iya, saya sering menyampaikan terutama kepada generasi muda. Di bulan lalu kami ada pembinaan literasi digital untuk para duta, itu duta anak muda, ada duta bahasa, duta wisata, duta anak, duta pendidikan dan sebagainya, dikumpulkan di Cilegon. Saya selalu sampaikan, kita ini jangan hanya agul ku payung butut, istilahnya itu, bangga dengan kebesaran masa lalu, tanpa kita berbuat atau tanpa kita sendiri mendapatkan inspirasi. Misalnya gini, kita ini bangga dengan kebesaran Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagaimana dia menjadi sosok yang dikagumi dunia di dunia Islam, yang merantau dari sini ke Mekah untuk mencari ilmu agama, kemudian bisa bermukim di sana dan bisa menjadi imam besar, kemudian menyusun kitab-kitab yang digunakan. Itu kita jangan hanya kagum, oh itu orang Banten loh gitu. Tapi balik sekarang ke generasi muda kita sendiri. Anda sudah berbuat apa? Kalau di zaman dulu saja nenek moyang kita lah gitu, istilahnya para pembesar kita sudah bisa berbuat seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Terus yang kedua yang sering saya sampaikan, profesor pertama di Indonesia itu Profesor Hussein Jayadiningrat, itu juga dari Banten. Kita tidak hanya kagum dan bangga dengan kebesaran dia sebagai profesor pertama, atau kita bangga dengan kebesaran Syekh Maulana Hasanuddin misalnya kan. Jadi kita bagaimanapun harus berbuat lah. Kalau di zaman dulu saja mereka bisa berbuat baik gitu ya, menjadi inspirasi, menjadi contoh buat orang lain. Apa yang kita bisa perbuat sekarang itu makna lebih jauhnya dari ulah agul ku payung buntut. Hanya kagum, bangga dengan kebesaran masa lalu, sementara kitanya sendiri tidak berbuat apa-apa. Gitu, ya. Wah, ini lumayan cukup dalam ya. Ini kalau didengar anak-anak zaman sekarang lumayan cukup jelek ibaratnya. Mudah-mudahan. Amin. Karena ya itu tadi sempat disinggung kayak wah kita bangga nih sama kejayaan-kejayaan masa lalu, apalagi seperti yang kita tahu Banten ini kan salah satu wilayah yang masa lalunya cukup berjaya, dan kita lumayan cukup bangga, tapi kita masih sekedar untuk ya hanya bangga saja gitu ya, masih belum melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan seperti kayak pendahulu-pendahulu sebelumnya gitu. Dan itu cukup disayangkan, Pak ya. Iya, cukup disayangkan. Dan kita ingat penjajah dari Spanyol, dari Belanda juga pertama mendarat di Banten. Berarti di masa itu ada sesuatu yang menarik. Benar. Gitu kan. Ada nilainya Banten itu gitu kan. Dan apalagi setelah di zaman penjajahan Belanda pun, Banten ini kan menjadi penyangga ibu kota Betawi, ya kan? Dan jejaknya masih ada. Bahkan di zaman dulu itu kan kereta sampai ke Bayah. Oh iya benar. Ya kan, Saketi, ada yang ke Labuan, terus ada yang ke Bayah. Kita harus berharap, harus ingin sekarang ini. Kenapa setelah 76 tahun merdeka justru kereta ke sana masih belum jalan? Suatu saat mungkin 5 tahun atau 10 tahun, atau kalau 10 tahun terlalu terlambat malah. Kapan kita bisa naik kereta ekspres ya dari Jakarta lewat Rangkas Bitung ke Saketi terus sampai ke Bayah gitu kan? Benar. Menikmati Pantai Sawarna, atau kemudian bisa berwisata di peninggalan itu bekas tambang emas Cikotok misalnya, dijadikan daerah wisata di situ kan. Jadi itu harapan saya, bisa kita tergugah gitu kan dengan kebesaran masa lalu, kemudian kita berbuat di masa sekarang gitu kan. Ya. Dan kalau melihat upaya-upaya yang sudah dilalui gitu, entah mungkin sekarang udah, kalau ngomongin soal bahasanya dulu deh, bahasa Banten, ini kan
sekarang kayaknya masih masuk di sekolah dasar sebagai muatan lokal ya, belum jadi kurikulum yang ibaratnya pasti gitu ibaratnya. Apakah ini udah cukup atau mungkin harusnya sih bisa lebih nih? Iya. Bahasa itu sebagai sarana komunikasi, tentu saja harus punya wahana untuk mengekspresikannya. Itu yang jadi masalah. Bahasa diajarkan, tetapi wahananya tidak disediakan. Itu yang menyebabkan, kalau menurut pendapat saya, mengapa di antara kita ada yang belajar bahasa Inggris dari SD, SMP, sampai SMA, atau bahkan kuliah, tapi kalau diajak ngomong berbahasa Inggris masih UAIE gitu kan, tidak ini karena kita hanya belajar dari buku tata bahasanya, tetapi tidak punya tempat atau wahana untuk mengekspresikan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Gitu. Kita bandingkan misalnya ada pesantren modern yang mereka bagi jadwal kan, kapan hari bahasa daerah, kapan bahasa Indonesia, kapan bahasa asing. Itu kan berarti ada wahana untuk mempraktikkan itu. Mereka begitu lulus dari situ, mereka bisa menguasai bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Jadi pengajaran bahasa melalui pelajaran muatan lokal itu harus disertai adanya wahana untuk menggunakan bahasa itu. Jadi mungkin misalnya melalui apa yang disebut dengan pidato dalam bahasa daerah, kemudian ada misalnya komedi stand up komedi kan. Jadi misalnya itu kan bisa menggunakan bahasa daerah gitu. Kemudian ada mungkin pertunjukan budaya daerah, misalnya apa itu main wayang misalnya kan, ngobrol lah, yang satu jadi si cepot, yang satu jadi dawala misalkan dalam bahasa Sunda misalnya, atau menampilkan ubruk begitu, menggunakan bahasa Sunda. Itu yang dimaksud wahana gitu. Atau ada majalah dinding misalnya ya, ada bagiannya kapan gitu membuat carita pondok dalam bahasa Sunda gitu misalnya. Nah, itu saya kira itu yang dimaksud dengan wahana, jadi tempat menggunakan bahasa itu. Kalau hanya belajar di dalam kelas terus keluar pakai bahasa Indonesia misalnya kan, kemudian ngobrol juga tidak ada dengan bahasa Sunda, maka tidak dikuasai itu nanti. Benar. Itu. Jadi memang salah satunya juga mungkin bisa dikenalkan juga lewat budaya-budaya populer yang dikolaborasikan dengan bahasa Bantennya juga, Pak ya. Betul. Dan itu mungkin bisa jadi upaya yang bisa dilakukan ke depannya. Dan kalau ngomongin soal ketertarikan masyarakat dan juga mungkin khususnya anak muda, sejauh ini apakah sudah mulai banyak disorot juga nih kalau ngomongin soal bahasa Banten, dan juga mungkin kalau ngomongin soal budaya Banten itu sendiri, terlebih kalau ngomongin beberapa waktu belakangan gitu, tepatnya waktu 17 Agustus ini kan Bapak Jokowi sempat pakai yang namanya baju adat Baduy. Nah, ini kan banyak yang menganggap ini kayaknya jadi momentum nih untuk mengangkat budaya Banten, terus juga Baduy itu sendiri. Nah, kalau Bapak sendiri menilainya seperti apa? Ini dampaknya luar biasa menurut saya. Salah satunya katanya saya dengar batik Baduy itu jadi laku gitu kan. Batik Baduy itu pakaian Baduy. Karena itu semacam apa ya, kalau ahli pemasaran mungkin itu ahli marketing itu kan jadi ikon gitu ya, yang bisa memblow up gitu produk-produk ya dari budaya Baduy ini, dan kita pun bangga gitu. Tetapi kebanggaan itu lagi-lagi tadi jangan batas hanya di bibir gitu kan. Jangan hanya di omongan, jangan omdo istilah anak sekarang kan. Jangan omong doang bangganya, tetapi tidak dengan aksinya gitu kan. Nah, kalau kita aksi dengan budaya daerah kita kan harus mendukungnya gitu kan. Mempertahankan bahasanya, budaya kebendaannya maksudnya kan. Termasuk saya kenapa ini sekarang seperti ini pakai baju Baduy. Biasanya kan kalau kadang-kadang kalau diwawancara pakai ini jas atau apa, pakai dasi itu kan. Karena terkait dengan Baduy ya menyesuaikan lah gitu kan. Biar lebih melekat ya. Iya, biar lebih melekat, bisa lebih menghayati gitu. Benar. Karena pada dasarnya walaupun kita berada di luar apa yang disebut ada Baduy dalam, Baduy luar. Sebetulnya kalau orang Banten ini orang Baduy luar sekali. Ya maksudnya istilah saya itu. Maksudnya kalau ditarik benang merah dari segi budaya itu
tetap ada garis yang sama gitu. Oke. Dari Baduy sampai ke Baduy luar sekali ini gitu. Saya pernah berbicara dengan orang Baduy, kemudian saya tanya, Mang, kalau berdoa itu seperti apa, syarat apa yang ada di situ kalau ada selamatan lah istilah kita mah. Wah, itu ada misalnya ada bea sakuren, kemudian ada apa namanya, bea sakuren itu beras ya, apa sakuren itu, seliter atau semangkok gitu, pokoknya ada beras. Kemudian ada buah salamar, buah itu kain kafan gitu kan. Okay. Terus nanti ada sepahen itu ini apa, misalnya buat sepahen itu buat orang bikin itu apa namanya ya, sugi ya, menginang. Oh, kayak menginang gitu ya. Jadi kan ada daun serai, daun serai gitu kan. Terus ada gambir. Terus pokoknya banyak di situ untuk sepahen. Nah, kadang kalau zaman sekarang diganti dengan rokok gitu kan, atau daun kaung kalau dulu kan. Jadi gitu. Nah, hal yang seperti itu saya perhatikan di Bayah lah, taruhlah, saya tidak tahu kalau di tempat lain. Di keluarga saya itu orang tua saya mempraktikkan itu, walaupun doanya Islam gitu. Jadi doa salamet misalnya kan, untuk nganyaran padi yang baru apa dituai, kemudian ditumbuk, kemudian nasi pertama dari panen itu masih menggunakan itu gitu. Jadi itu artinya masih ada benang merah gitu yang tersisa. Hanya misalnya secara akidah ya ini udah Islam gitu kan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi masih ada hubungan gitu. Kalau ngobrol pun kan masih mengerti. Iya, benar. Antara kita dengan mereka, cuman mungkin logatnya beda. Kumaha iya dah gitu kan. Bahasanya masih sama dikit-dikit. Bahasanya masih sama, hanya mungkin logat berbeda, alunannya beda gitu kan. Itu saya kira. Jadi kita bangga dan kita bagian, itu saudara kita lah, bagian dari itu. Gitu. Jadi memang itu salah satu momentum yang mungkin jadi apa ya, bukan tolak ukur, tapi jadi tonggak sejarah juga buat budaya Banten supaya lebih dikenal lagi masyarakat luas, Pak ya. Iya. Hanya perbedaannya kan begini, kita yang ada di luar sekali ini, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Istilah Sundanya itu ngigelan zaman, gitu. Sedangkan saudara kita yang di Baduy justru kebalikan. Mereka mempertahankan tradisi supaya jadi ciri zaman. Bagi kita yang di luar, kita harus bersyukur bahwa kita diberikan hidayah untuk menjadi bagian dari kelompok yang bisa menyesuaikan zaman. Ada orang yang kita jadi sekolah, punya ilmu pengetahuan, teknologi gitu kan. Jadi kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sedangkan bagi masyarakat Baduy, terutama Baduy dalam, mereka ketika ditanya mereka, kami ini mendapat tugas untuk mempertahankan, gitu kan, bahwa tradisi itu siapa lagi yang akan mempertahankan, yang membela kalau bukan yang memilikinya, katanya gitu. Kira-kira jadi, nah bagi kita lahan bersyukur dong, gitu kan, kita lahan bersyukur, kita mendapatkan tugas, kita kan hidup ini istilahnya apa, menjemput garis takdir yang sudah ada, kata orangnya gitu kan. Jadi misalnya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa mengenal teknologi gitu kan, diperbolehkan menggunakan gadget misalnya kan. Jadi itulah kira-kira semuanya akan ada hikmahnya gitu buat kita. Oke. Dan kalau ngomongin sekarang Banten yang sudah masuki usia 21 tahun, ini ada hikmah apa nih untuk budaya Banten dan juga khususnya kalau ngomongin soal Baduy ini, Pak? Iya. Bagi saya memasuki usia 21 tahun itu kalau manusia kan udah melewati masa remaja gitu ya. Udah mulai dewasa. Mulai dewasa. Dewasa awal lah 21 tahun itu. Dan saya kira di Provinsi Banten ini juga kira-kira sudah menunjukkan ketahanan dalam arti sudah mulai dewasa dalam kita masih tetap mempertahankan budaya lokal ya, misalnya di Baduy. Kemudian saya juga dengar untuk jalur kereta api yang saya katakan tadi sudah mulai dirintis untuk dibuka kembali. Dan kemudian juga dari segi perkembangan produk misalnya kan, atau industri. Seperti contoh ya, daerah saya dari Bayah, mungkin semua pada tahu, itu sudah ada berdiri pabrik semen gitu kan. Itu artinya sudah ada perkembangan gitu. Selain juga kita menjadi
penyangga ibu kota. Dan kita bangga punya Bandar Udara Soekarno-Hatta gitu kan, itu semakin modern. Artinya kita menata terus, saya kira Provinsi Banten semakin dewasa di usia 21 tahun ini, tetap mempertahankan bahasa, sastra, dan budaya lokal, dan juga tetap mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga harapan saya kan tadi diinspirasi oleh kebesaran orang-orang yang membangun Banten di masa lalu, kemudian kita harus bisa lebih besar lagi, gitu kan. Jadi itu saya kira sudah kedewasaan di usia 21 tahun itu ya sudah mulai, walaupun masih banyak kekurangan kayak saya tadi kan. Rel kereta jangankan nambah, yang ada aja belum di ini misal, tapi sekarang sudah sedang dirintis gitu. Kita bersyukur gitu. Jadi mudah-mudahan di usia 21 tahun Banten ini memang Banten bisa mengikuti zaman tapi tidak meninggalkan budaya dan tradisi Banten betul, itu sendiri ya. Dan mungkin ini salah satu upaya juga yang dilakukan teman-teman dari kantor bahasa Banten, yaitu tetap mengikuti zaman tapi tidak meninggalkan tradisi, yaitu dengan meluncurkan aplikasi Kamus Budaya Baduy. Nah, ini menarik banget. Sebenarnya ini mulai dirintis dari kapan dan alasannya apa sih sehingga kayaknya kita perlu nih membuat aplikasi Kamus Budaya Baduy khususnya? Iya. Saya mulai menjadi kepala kantor bahasa Provinsi Banten itu September 2020. Jadi pas setahun lah sekarang, gitu kan, 1 tahun. Pada waktu saya mulai bertugas, saya bertanya ke teman-teman apa yang sudah dilakukan gitu kan. Dan ternyata di tahun 2018 itu sudah diterbitkan kamus kecil, disebutnya Kamus Budaya Banten. Ada kebingungan ini kamus bahasa Baduy atau kamus budaya Baduy gitu kan. Ya kata saya sebetulnya kalau bahasa harus mencakup seluruh gitu kan. Tapi ini hanya bagian-bagian penting dari hal atau istilah-istilah yang dikenal di budaya Baduy gitu. Jadi makanya sebetulnya lebih enak kalau kita katakan ini Kamus Budaya Baduy, tidak apa-apa gitu. Jadi itu sudah dirintis oleh pendahulu saya di kantor bahasa Provinsi Banten itu. Sebelum 2018 itu sudah ada pengumpulan data gitu kan. Jadi di tahun 2018 diterbitkan dalam bentuk kamus konvensional, biasa cetak gitu. Cetak. Nah, kalau dicetak begitu seperti itu, kalau orang tidak datang ke perpustakaan misalnya kan, tidak tahu dong. Mungkin nggak tahu gitu kan. Begitu misalnya sampai ke Baduy, kemudian ada orang Baduy mengatakan Cunduk Rahayu begitu datang gitu kan, atau kalau pergi Undur Rahayu misalnya. Lah ini apa ini maksudnya gitu kan. Nah, dari beberapa kemungkinan yang ada kesulitan untuk memahami atau memperluas cakrawala pikiran pengetahuan tentang Baduy, saya pikir lebih baik kita menyusun aplikasi Kamus Budaya Baduy ini yang bisa diakses orang kapan saja mereka atau di mana saja dengan kalau sudah ngunduh aplikasi itu gitu. Jadi latar belakangnya ini maksudnya dari kondisi untuk mempermudah masyarakat mengakses pengetahuan mengenai budaya Baduy begitu. Oke, jadi ini salah satu upaya supaya masyarakat jadi lebih mudah mengetahui dan juga memahami dari budaya Baduy gitu. Jadi mengakses informasi jadi lebih mudah, Pak ya. Iya. Dan ini menarik, berarti perkembangan dari aplikasi ini dari awal pencetusan baru 1 tahunan ini ya. Jadi lumayan cukup cepat. Atau dari sebelum-sebelumnya aplikasinya coba dirintis ini apa udah dari aplikasinya baru tahun ini, baru 29 September yang lalu. Baru diluncurkannya gitu. Dan ini masih permulaan maksudnya. Dan aplikasi ini kan memungkinkan para pembaca atau para pengguna untuk menyumbangkan istilah budaya Baduy yang belum terdaftar. Jadi itu untuk
memberikan ruang supaya masyarakat juga punya peran gitu. Iya, iya, iya. Akan dapat diketahui siapa yang punya kepedulian di situ, yang akan menyumbangkan istilah-istilah mungkin sudah ada di Baduy tapi belum ini kan. Jadi belum terdaftar misalnya itu. Aplikasinya seperti itu. Wah, menarik banget, dan mungkin ini akan kita ulas lebih banyak lagi nih soal aplikasi Kamus Budaya Baduy ini ya. Dan yang pastinya pemirsa Sultan TV, kita masih akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak Halimi Hadibrata selaku Kepala Kantor Bahasa Banten terkait Kamus Budaya Baduy, apa pentingnya untuk masyarakat Banten itu sendiri. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Jadi ini iklan. Iya, kita beri. Rumah sakit Banten yang ada di Labuan dan rumah sakit Banten yang akan kita bangun di Cilacap. Mohon izin kepada para pejuang, para tokoh masyarakat, saya berniat harus sepakat oleh Dewan bahwa mungkin rumah sakit di Cilacap akan saya namai rumah sakit Bostul Kuning waktu itu penghargaan. Rumah sakit yang dilakukan yang insya Allah tahun 2002 akan jadi kita namai dengan rumah sakit Isar Kuning sebagai bentuk penghargaan. Tapi akan mendapatkan rumah sakit yang ada kalau sudah sangat bangga sebagai bentuk penghargaan kita. Sama kami di Talkshow Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang dengan Bapak Halimi Hadibrata selaku Kepala Kantor Bahasa Banten, dan kita masih berbincang mengenai Kamus Budaya Baduy. Dan kalau tadi sempat diceritakan juga, ini salah satu upaya yang dilakukan dari Kantor Bahasa Banten untuk semakin mengenalkan budaya-budaya Baduy itu sendiri supaya akses informasinya kepada masyarakat semakin lebih mudah, Pak ya. Dan kalau ngomongin soal aplikasi ini, sempat diceritakan juga ini baru dirilis kemarin, dan 29 September Pak ya. Dan sejauh ini seperti apa nih antusiasme dari masyarakat tentang adanya Kamus Budaya Baduy ini sendiri Pak? Iya, tentu saja ketika aplikasi Kamus Budaya Baduy ini diluncurkan di tanggal 29 September lalu,
kami meluncurkan boleh dikatakan di lingkungan Provinsi Banten, dan kami waktu itu melalui Dinas Pendidikan, karena ini tadinya mau dibuka oleh Wakil Gubernur ya, dan Wakil Gubernur juga mendisposisikan waktu itu dia tidak bisa hadir, tetapi dia memberikan sambutan secara virtual, dan untuk membukanya didisposisikan kepada Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Pendidikan, dan ada juga dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Daerah ya. Jadi dinas-dinas yang ada di provinsi juga termasuk Dinas Pendidikan hadir untuk mendukung. Kemudian juga perwakilan dari para wartawan, kemudian juga dari komunitas-komunitas itu. Dan kami mohon maaf karena ada rencana untuk menyosialisasikan juga di Kabupaten Lebak khususnya. Kami mohon maaf waktu itu hanya mengundang dari kasepuhan di Baduy. Tapi karena merasa kurang sopan kalau suruh datang ke provinsi dari Kabupaten Lebak, malah kami yang akan datang ke Kabupaten Lebak gitu. Mohon maaf Ibu Bupati gitu kalau ini menyaksikan ya. Jadi insya Allah kami pun akan sowan untuk menyampaikan tentang kamus ini, dan disosialisasikan mungkin secara khusus nanti di tingkat kabupaten setelah di tingkat provinsi ini. Apalagi karena saya sendiri orang Lebak gitu ya, jadi merasa bangga memiliki Kabupaten Lebak yang punya ciri khas budaya Baduy gitu ya. Benar. Jadi orang Lebak itu lengkap gitu kan. Jadi orang yang memang masih memegang budaya tradisi di Baduy, kemudian orang Lebak yang sudah mengenal dunia modern gitu kan. Jadi saya kira ini menjadi potret yang lengkap, potret budaya yang lengkap gitu, orang Lebak itu artinya juga dengan Banten secara keseluruhan. Dan bangga menjadi orang Lebak juga salah satunya kan Multatuli itu mencetuskan politik etis, kemudian menjadi inspirasi memengaruhi penjajah waktu itu juga dari Saija Adinda gitu ya, dari Lebak gitu. Dan di zaman Belanda dulu, sekarang masih ada sisa-sisanya itu, Lebak itu menjadi pabrik minyak kelapa terbesar se-Asia Tenggara untuk menyangga ibu kota Betawi, Jakarta. Dan itu harus dikembalikan, saya kira. Bagaimana Lebak berfungsi menjadi penyangga ibu kota, baik ibu kota provinsi di Banten maupun ibu kota negara di Jakarta. Ya paling tidak sebelum pindah ya. Gitu. Artinya kita kan bertetangga dengan DKI kan. Itu kan harus menunjukkan kebesaran Lebak itu ya, harus misalnya Menak Lebak yang letahnya tapak dialakan gitu. Artinya punya power gitu kan kalau ngomong bisa nah itu jadi ini kita menggali budaya-budaya itu jangan sampai punah. Benar. Walaupun ini kamus budaya Baduy, sebetulnya ini sebagiannya ya budaya Lebak secara keseluruhan gitu kan. Kalau kita mengenal bagaimana misalnya masyarakat Baduy bercocok tanam gitu kan, itu kan budaya masyarakat Lebak secara keseluruhan gitu, berhuma ya, orang Lebak ya berhuma. Dan dari tradisi itu muncul istilah-istilah, muncul peribahasa, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kearifan lokal gitu kan. Jadi supaya nilai-nilai budaya itu tidak punah, maka bahasanya juga harus dipertahankan gitu. Karena kalau bahasanya punah, budayanya pun ikut punah. Maka nilai-nilai budaya itu tidak akan lagi bisa diwariskan gitu kepada generasi muda itu.
Oke, dan mungkin ini juga jadi penting kenapa Kamus Budaya Baduy ini harus ada nih Pak ya. Iya. Jadi memang masyarakat khususnya yang ada di Lebak gitu kan, mereka jadi tahu oh ternyata akar mereka sebagai orang Lebak ya nggak jauh-jauh dari Baduy gitu. Dan kita sebagai masyarakat Banten juga sebenarnya masih bagian dari Baduy itu sendiri Pak ya. Iya, secara budaya iya. Iya. Ada garis merah yang bisa ditarik gitu. Hanya saja tadi masyarakat Baduy mempertahankan tradisi, Iya. gitu kan. Masyarakat yang di luar sekali, di luar Baduy gitu kan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Benar. Tapi akhirnya kalau disambungkan, itu akan mendapatkan hikmah lahan bersyukur. Iya. Oh iya, kalau tidak mau berubah, menjalankan tugas untuk ngigelan zaman, menyesuaikan dengan zaman, saya dan keluarga mungkin seperti saudara-saudara yang ada di Baduy. Iya. Gitu. Kemudian sama sudut pandang dari Baduy juga. Kahayang moal aya tungtungna katanya kan keinginan gak akan ada ujungnya. Iya. Kalau terus-terusan mengikuti nafsu, ya seperti itulah katanya. Kami untuk menjadi ciri untuk mempertahankannya. Istilah mereka itu ada apa? Panjang jangan hafal enggak? Jangan dipotong. Iya, pondok jangan disambung. disambung gitu kan, artinya biarkan sesuai dengan aslinya begitu kan. Nah gitu. Jadi konsep-konsep seperti itu berlaku dalam lingkungan di Baduy. Gunung jangan diapa, coba hafal nggak? Waduh. Oh iya. Gunung jangan dirurut gitu ya, kalau nggak salah gitu ya. Atau jangan dikeruk gitu kan. Terus apa lebak atau logak gitu ya, jangan diuruk, jangan jangan ditimbun gitu. Itulah yang menyebabkan mereka tidak punya sawah. Iya. Karena kalau membuat sawah katanya pasti gitu. Ya kan pasti harus ada teras sharing gitu kan. Jadi waktu ngobrol dengan orang Baduy seperti itu. Artinya lebih mempertahankan alam biarlah seperti apa adanya gitu. Dan mereka juga tidak memelihara binatang berkaki 4. Oh iya benar. Itu kan tidak pelihara kebo, tidak pelihara kambing. Kalau cerita Mang Sarip kemarin yang menjadi wakil masyarakat Baduy yang datang ke Serang, dulunya ada katanya dalam sejarahnya. Tapi karena binatang berkaki 4 itu diurus kadang-kadang suka merusak kebun atau tanaman, akhirnya menjadi bibit karujitan. Tahu nggak maksud bibit karujitan? Sumber keributan gitu ya kan? Jadi, sumber keributan antar masyarakat akhirnya diterapkan untuk tidak memelihara binatang berkaki 4 karena itu merusak alam dan pertanian yang mungkin itu menjadikan bibit kerujitan itu keributan antar warga masyarakat begitu. Bisa paham kita gitu kan? Kalau saya sih Bang tadi lumayan agak cukup kesulitan ya kalau ngedengar istilah-istilah yang lumayan cukup baru gitu. Tapi dengan adanya kamus budaya Baduy kayaknya jadi lebih gampang kali Pak ya. Kayak tadi istilah-istilah tadi yang sempat Bapak keluarkan gitu. Kita masukkan ke kamus budaya Baduy. Ini kita jadi agak lebih paham gitu ya maksud dari istilah-istilah tadi gitu. Dan kalau ngomongin soal istilah-istilah. Nah, sebenarnya kalau di Kamus Budaya Baduy ini apakah isinya hanya kata-kata atau mungkin juga ibaratnya kayak glosarium bahasa atau seperti apa nih sebenarnya isi dari Kamus Budaya Baduy? Seperti glosarium sebetulnya. Karena ini masih permulaan. Kami dari Kantor Bahasa Provinsi Banten tentu saja kamus ini masih kamus permulaan ya, yang membutuhkan sumbangan dari sumbangan aktif dari masyarakat untuk menyumbangkan kosakata, juga untuk penyempurnaan sistemnya gitu, aplikasinya, artinya supaya lebih mudah diakses. Kemudian juga ini kan walaupun belum ditanya nih jumlahnya ada 529 istilah gitu ya, istilahnya kata gitu kan. Jadi itu sebetulnya masih minim, mungkin masih banyak hal yang belum tercakup di dalamnya gitu kan tentang budaya Baduy itu, karena budaya itu kan luas, baik menyangkut alamnya, manusianya, kemudian hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia, konsep hubungan manusia dengan Tuhan di situ banyak. Salah satunya misalnya ada Sasaka Domas gitu ya, ada tempat
tempat suci lah Iya. yang ada di Baduy itu yang tidak orang lain tidak boleh masuk ke situ. Oke. Kemudian ada sebagai gambaran saja ada bulan sucinya seperti halnya bulan orang ini Ramadan. iya gitu. Kawalu istilahnya mereka berpuasa di bulan Kawalu di bulan suci itu, dan orang luar tidak boleh masuk ketika di bulan Kawalu itu. Para wisatawan tidak bisa masuk ke Baduy gitu. Itu yang saya tahu gitu ya. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu dengan kamus ini orang bisa lebih memperdalam dan bisa memandang orang Baduy tidak hanya dengan sudut pandang kita orang luar. Iya. Dengan itu kita bisa memahami cara mereka berpikir, cara mereka berbuat, pandangan hidupnya dari sudut pandang mereka gitu. Oke. Karena kalau dari sudut pandang kita sendiri bisa jadi selalu aneh ya, gini ya. Aneh, ini nggak boleh, itu pamali ini. Nah, karena kita menggunakan sudut pandang kita. Benar. Tapi kalau kita balik, congkel matamu, pasangkan mata Baduy di kepalamu, di wajahmu, pakailah sudut pandang dari mereka gitu. Nah, kita bisa paham karena nanti akan ketemu paradigma berpikir dengan budaya tradisional. Oh, ternyata begini gitu. Nah, kita akan bisa lebih arif memandangnya gitu. Kita bisa lebih bijaksana, bukan dari sudut pandang selalu ketubuhan ini nggak boleh aneh, ketubuhan ini nggak boleh aneh karena tidak dipahami. Kenapa muncul cara berpikir seperti ini gitu. Nah, itu saya kira dengan kamus ini mudah-mudahan bisa membantu gitu. Oke, jadi ya mudah-mudahan sih masyarakat Bantennya sendiri terlebih dahulu lah Iya. Ini Kenali saudaranya gitu, Bener, kan? gitu. Saudara terdekatnya gitu ya. jadi jangan sampai bangga gitu. Oh, Banten punya Baduy, tapi mereka tidak memahami dan Iya. tidak mengerti bagaimana orang Baduy sebenarnya memandang cara hidup mereka gitu Iya, ya. Dan betul. dari kamus budaya Baduy ini kita bisa belajar lah sedikit demi sedikit, walaupun tadi sempat dibilang dari 500 istilah yang ada, ini ternyata masih belum mencakup semua dan Iya, tentu. masyarakat ini bisa berpartisipasi. Nah, ini menarik kalau ngomongin soal partisipasi masyarakat, mungkin untuk menambahkan istilah-istilah yang belum masuk ke kamus budaya Baduy. Ini akan seperti apa nih dari orang-orang yang mungkin akan memasukkan istilah yang mereka tahu? Apakah nanti akan ada kurasi atau seperti apa? Atau Iya. ada penelitiannya dulu gitu? Jadi yang pertama kita masuk ke Play Store ya kan. Iya. Kemudian kita cari di situ tentang kamus bahasa Sunda Baduy. Iya. Akan ketemu gitu kan. Nanti ketika kita klik, kita ada dua kemungkinan, hanya menjadi pengguna saja atau kita menjadi pengguna yang terdaftar. Iya. Nah, untuk bisa memberikan saran, kita harus menjadi pengguna yang terdaftar gitu. Jadi nanti ketika kita ngeklik kosakata tertentu yang memang ketika kita cari ternyata belum ada di kamus itu, di situ kan akan muncul untuk saran untuk dimasukkan ke dalam daftar kamus itu. Dan nanti didefinisikan, misalnya ada sigai misalnya. Kalau taraje ada, ternyata sigai belum masuk gitu kan. Nah, jadi misalnya sigai, taraje atau tangga ya, yang digunakan untuk memanjat pohon aren. Gitu kan. Itu beda dengan taraje yang digunakan untuk misalnya ke lumbung mengambil padi gitu kan. Mengambil padi yang ada di lumbung, di leit gitu orang sana gitu kan. Atau nanti leit misalnya kan. Oh, leit sudah ada, ini tempat menyimpan padi masyarakat Baduy gitu kan, untuk disiapkan bisa nyambung sampai ke masa panen tahun berikutnya kan, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan nanti. Nah, kami dari kantor bahasa tentu akan memperhatikan bagaimana kelengkapan definisi itu bisa kami edit lagi gitu kan, supaya bisa lebih mudah dipahami. Dan saya sendiri ketika mencermati beberapa pendefinisian di dalam kamus Baduy ini, saya mengakui masih banyak kekurangan tentu yang mungkin belum lengkap gitu. Misalnya kalau kita klik ada kata rawayan, di situ didefinisikan jembatan yang diikat dengan tali yang terbuat dari
ijuk yang dibuat seperti tali iya gitu. dibuat tali itu kan tambang kan Iya. gitu. Tentu itu kan tidak memberikan gambaran yang lengkap gitu kan. Benar. Tapi kalau misalnya jembatan khas masyarakat Kanekes Iya. atau garis miring Baduy gitu kan, yang terbuat dari bambu gitu kan, gitu, yang diikat dengan tali yang terbuat dari, jadi sebenarnya jembatan bambu gitu Iya. kan gitu. Nah maka mungkin untuk perbaikan ke depan kamu seperti ini lebih lengkap, lebih bagus kalau ada gambarnya juga gitu Benar. kan. Jadi kalau ini belum sampai kami ke sana, tapi insya Allah suatu saat akan sampai. Jadi kan disertai kalau ada rawayan, Iya. ini jembatan bambu gitu. Nah lebih enak kalau ada fotonya gitu kan. Benar, Klik, benar. oh iya ini yang disebut ini jembatan gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau sejauh ini masyarakat kalau mengetik istilah-istilah yang ada di Baduy, ini baru deskripsinya gitu ya. Baru deskripsinya. Baru deskripsi. Mungkin kedepannya nanti kita akan mendapatkan gambaran lengkapnya. Mungkin nanti bakal ada gambarnya. Iya. Mungkin juga akan ada videonya juga. Ya, Mungkin supaya mudah-mudahan lebih- bisa gitu ya. Mudah-mudahan bisa selalu terus disempurnakan gitu Benar, kan. benar. Direvisi mungkin ya biasanya memang tergantung anggaran ya. Semoga bisa. Semoga bisa. Nanti disempurnakan lagi, Benar, jumlah benar, kosakata bisa meningkat sampai ribuan Iya. misalnya kan. Kemudian ada fitur-fitur lain yang Iya. misalnya ada ada gambarnya atau mungkin ada hubungannya bisa di-linkkan, misalnya kan ada semacam catatan kaki kalau ini kan. Iya. Misalnya bisa diklik ada tag yang bisa di-linkkan ketika Iya. Puun di situ misalnya hanya dijelaskan pemimpin tertinggi di masyarakat Baduy gitu. Iya. Tapi nanti kalau bisa ingin lebih tahu Puun itu tugasnya apa, pekerjaannya seperti apa, kemudian pakaiannya seperti apa, bisa klik, bisa ke link tertentu, Iya. muncul gitu. Puun lagi ngomong dengan masyarakat Iya. gitu kan gitu. Atau ketika di deskripsinya Puun menggunakan baju ini, nah baju itu nanti bisa diklik, nanti nongol lagi di deskripsinya. Iya, nongol gitu lagi ya. gitu deskripsinya itu maksudnya. Ya, sampai saat ini belum sampai ke situ Iya, gitu. tapi mudah-mudahan kedepannya mudah-mudahan ini bisa kedepannya semakin bisa. berkembang ya. Tapi Iya. untuk pemirsa Soldat TV yang mungkin belum mengunduh gitu ya dari kamus budaya Baduy ini, mungkin di Play Store ya Pak ya? Ya, Di bisa Play di Store Play ini Store. bisa cari aja namanya Kamus Bahasa Sunda Baduy. Iya, Iya. kamus bahasa Sunda. Di sini masih kamus bahasa gitu. Di tulisannya masih Kamus Bahasa Sunda Iya. Baduy. Tapi Iya, kalau udah diinstal nanti akan tahu seperti Muncul. apa bentuk Iya. dari Kamus Budaya Baduy itu sendiri, Kamus Pak, budaya ya. Baduy gitu. Iya, iya. Jadi coba Anda lihat sendiri seperti apa, dan mungkin Anda juga sambil belajar seperti apa istilah-istilah Baduy supaya kita semakin dekat dengan masyarakat Baduy. Jadi nggak Iya. cuman berwisata aja ke Baduy gitu. Iya. Tapi lebih mengenal lagi budaya-budaya Baduy yang ada di sana, Pak ya. Jangan katakan orang Baduy kalau belum mengenal jangan katakan orang Banten Benar. kalau belum mengenal Baduy. Nah, gitu itu kan. dia. Malu atau kita katakan malu jadi orang Banten kalau belum mengenal Baduy gitu. Benar Iya ya. kan? Siapa lagi yang akan mengenal kalau bukan saudaranya sendiri Iya, kan? itu dia. Karena kalau saya pun sendiri ya baru kemarin ke Baduy. Tapi mulai belajarlah tentang Baduy seperti apa, dan Iya. ini semakin dimudahkan dengan adanya Kamus Budaya Baduy ini, Pak ya. Iya, iya. Oke, dan kita masih akan lanjutkan lagi nih perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Halimi Hadibrata selaku Kepala Kantor Bahasa Banten. Dan di segmen 3 nanti kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang-bincang seru bersama dengan Bapak Hilmi Hadibrata selaku Kepala Kantor Bahasa Banten, di mana kita masih berbincang mengenai Kamus Budaya Baduy. Dan kayaknya memang tidak cukup 1 jam buat ngebahas soal budaya Baduy, Pak ya. Iya, iya. Tapi kita coba sedikit ulas sedikit demi sedikit ini beberapa pertanyaan yang masuk yang ada di live stream kanal YouTube kita. Ini ada yang menanyakan tentang aplikasi Kamus Budaya Baduy ini penting tidak buat masyarakat luar Baduy? Apakah hanya khusus untuk warga Baduy saja atau masyarakat sebanten saja? Nah, mungkin bisa diceritakan ya, Pak. Iya. Ini tentu saja sangat penting, sangat bermanfaat buat masyarakat luar Baduy, terutama misalnya bagi mahasiswa yang studi tentang sosiologi atau budaya atau bahasa ya, terutama untuk sosiologi dan budaya atau antropologi. Ini sangat penting untuk memahami bagaimana cara berpikir orang Baduy, bagaimana konsep hubungan orang Baduy dengan alam, mempertahankan alam seperti apa. Kemudian juga bagaimana konsep hubungan orang Baduy tentang kepercayaan kepada Tuhan. Di situ ada Sasaka Domas misalnya yang tempat sucinya ada untuk semacam apa ya, di situ bertapa atau apalah seperti itu. Kemudian juga ini sangat penting ketika kita masuk dengan ada kamus ini, hal-hal apa yang bisa dilakukan dan artinya boleh dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Ketika misalnya ada pamali atau ada istilah bunut ya, bunut apa buyut ya misalnya gitu, ada larangan-larangan gitu kan yang tidak boleh. Jadi ada istilah kata tewasa, tidak boleh gitu kan. Jadi nah, hal-hal yang seperti itu akan sangat bermanfaat dari masyarakat luar Baduy, sehingga memiliki wawasan pengetahuan mengenai masyarakat tradisional yang sebetulnya sebagian dari masyarakat Baduy ini juga sudah berkembang gitu, apalagi di Baduy luar ya. Orang Baduy luar sudah bisa berbahasa Indonesia, kemudian sudah bisa baca tulis, sudah bisa menggunakan gadget, sudah bisa jadi YouTuber, gitu kan. Bahkan Pak Syarif yang kemarin datang ke Serang, anaknya itu bekerja dia sebagai ini penjual daring. Dia artinya kan sudah modern begitu kan. Jadi itu untuk mengenali hal-hal yang seperti itu, informasi mengenai orang Baduy melalui Kamus Budaya Baduy ini sangat penting juga atau sangat bermanfaat juga untuk masyarakat luar Provinsi Banten. Karena biasanya misalnya ya maaf akan dibandingkan dengan orang Kubu misalnya, orang suku Rimba di Jambi misalnya, atau saya karena pernah bertugas di di Kalimantan Timur, jadi saya bisa membandingkan saudara saya di sini di Baduy dengan orang Dayak misalnya kan gitu, dengan budaya tradisionalnya. Saya kira itu sangat penting dan bermanfaat ini kamus ini. Oke, jadi memang penting gak cuma untuk masyarakat Bantennya, tapi juga untuk masyarakat Indonesia keseluruhan, Pak ya. Iya. Dan mungkin juga penting untuk masyarakat internasional juga kalau mau mempelajari. Tentu saja. Ya. Mungkin nanti akan ada versi bahasa Inggrisnya kali. Iya, nanti bisa dikembangkan ke situ. Karena kan ini bagaimanapun kan kita mempelajari manusia ya. Humanisme itu kajian kemanusiaan gitu kan. Dari masyarakat manusia di masyarakat tradisional, kemudian di masyarakat yang berkembang. Kita misalnya bisa membandingkan dengan masyarakat di Eropa, yang sudah modern, kemudian di Afrika yang atau misalnya di Australia yang suku aborigin. Saya pernah melihat membandingkan gitu ya, bagaimana cara mereka hidup. Saya pernah di Darwin waktu itu, kemudian orang-orang aborigin itu tinggal di pinggiran kota. Di sangat kira-kira waktu subuh mereka beramai-ramai pergi ke kota, nanti berkeliaran di kota gitu. Kemudian nanti sekitar pukul 7 malam mereka balik gitu.
ke situ, ke pinggiran kota itu yang di antara pohon-pohon gitu. Saya perhatikan di Northern Territory ya, di Darwin gitu. Artinya setiap masyarakat tradisional itu punya gaya hidup, punya cara hidup, punya pola pikir tersendiri yang kalau kita melihat dari sudut pandang kita dari luar selalu menjadi aneh gitu. Benar. Tetapi ketika kita masuk ke dalamnya, memahami cara berpikirnya, kita akan lebih arif, lebih bijak memandangnya gitu. Oke, jadi memang mengenal budaya dari manapun itu penting untuk kita. Penting. Ya? Oke. Dan ini ada pertanyaan yang masuk dan ini kalau ini membahas soal bahasanya. Jadi di Banten sendiri ini ada berapa bahasa, Pak? Dan mungkin ini juga ada yang lain yang minta sedikit dicontohkan mungkin ya beberapa bahasa dan mungkin juga aksen-aksennya karena seperti yang kita tahu di Banten ini aksennya tiap daerah beda-beda gitu. Mungkin seperti apa nih, Pak? Bahasa di Banten itu ada apa aja? Iya. Bahasa di Banten yang dominan, artinya yang besar, penuturnya banyak, itu bahasa Jawa dialek Banten. Oke. Kita sebutnya dialek Banten karena penutur bahasa Jawa di sini dengan di daerah lain, misalnya dengan di Cirebon gitu, masih bisa saling memahami gitu. Makanya itu masih disebutnya dialek, bukan sebagai bahasa yang tersendiri gitu kan. Tetap walaupun mungkin ada ahli bahasa yang lain yang mengatakan sudah menjadi bahasa yang berbeda gitu. Itu satu bahasa Jawa Banten. Kemudian ada bahasa Sunda dialek Banten gitu. Kenapa kita sebut dialek? Karena bahasa Sunda yang ada di Priangan atau yang di Jawa Barat. Dan ketika orang Sunda Jawa Barat dengan Sunda Banten berkomunikasi itu masih bisa saling mengerti. Itu makanya masih sebutnya dialek juga. Itu dua ya. Kalau bahasa Jawa Banten itu ada di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Cilegon dominannya. Kalau bahasa Sunda Banten itu dominan ada di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, sebagian Kabupaten Serang, dan sebagian juga Kabupaten Tangerang ada orang Sundanya. Kemudian ada bahasa yang jumlah penuturnya lebih sedikit gitu. Misalnya bahasa Betawi, yaitu bahasa Melayu kan, Melayu Betawi yang ada di Tangerang. Kemudian ada bahasa Cina Benteng. Itu yang saya juga baru tahu kalau ada Cina Benteng itu setelah masuk jadi pegawai di sini. Jadi kepala kantor baru tahu itu ada di Tangerang. Jadi itu dari pengaruh bahasa Cina gitu dan orang-orang Cina Benteng di situ. Kemudian ada lagi yang baru bagi saya juga baru tahu, ada bahasa Lampung yang ada di Cikoneng di Anyer. Itu 2 desa itu kan terbatas sedikit. Nah, itu bahasa daerah yang ada di Provinsi Banten. Ada 5 ya, Sunda, Jawa, Betawi, Lampung Cikoneng, Cina Benteng. Iya. Nah, kalau aksennya sendiri, ini mungkin bisa dicontohkan sedikit seperti apa? Aksen mana nih? Saya bisanya Sunda ya. Oke. Mungkin Sunda deh, yang mungkin lebih familiar. Iya, Sunda ya. Saya karena lama merantau di Kalimantan, ya maksudnya keluar dari kampung halaman, kuliah di Jakarta, kemudian kerja tinggal di Bogor, kemudian kerja di Kalimantan Timur 5 tahun, di Bengkulu 10 tahun. Ya jadi logat di Banten, di Bayah. Itu kalau saya sudah ke Bayah, ke kampung saya Cinangga, saya baru bisa ngikuti gitu kan, maksudnya logatnya gitu. Tapi kalau ingin tahu logat Sundanya orang Banten, sebetulnya kalau sekarang di YouTube udah banyak gitu. Udah mulai banyak ya? Udah banyak gitu. Iya dak, cina, Ibu Bupati masihan piala iya jeung maneh, gini gitu. Terus kan dijawab lagi kan, naon ieu teh naon, cina kami mah teh nyaho. Itu contoh di YouTube kayak gitu. Jadi logatnya seperti itu gitu. Beda dengan Sunda di sana ya, di Jawa Barat misalnya. Atau saya di kampung begitu ke kampung misalnya, Kaimi datang, cina gitu kan? Maksudnya Halim itu kan di sana saya sebutnya Kaimi biasanya. Kaimi datang iraha cager, cina gitu kan? Nah itu orang Sunda yang ada di Bayah di kampung saya lah gitu kan. Oh iya, saya baru nyadar gitu. Logatnya seperti itu gitu kan. Gitu. Kalau kita ke Priangan tentu kan
iraha sumping kumaha damang gitu kan, gitu. Itu bahasa karena pengaruh kita dulu pernah menjadi bagian dari Jawa Barat dan bahasa Sunda diajarkan di sekolah. Benar. SD, SMP, kalau saya sampai SPG. Jadi saya belajar 6 tahun dan berarti 12 tahun gitu kan. Jadi tahulah bahasa lemesnya gitu. Kalau untuk orang lain Wilujeng Sumping, makanya kalau ada di tempat kondangan itu bukan selamat datang, itu Wilujeng Sumping, bukan Wilujeng Dongkap. Oh. Nah kalau dongkap ini abdi dongkap tadi enjing misalnya gitu kan. Tapi kalau untuk orang lain kita tanya iraha sumping, sama maknanya datang juga gitu. Nah itu yang ribet katanya. Jadi EGP kata budak anak sekarang emang gua pikirin gitu. Ya, kadang-kadang semakin banyak bahasa makin karena banyak sinonimnya gitu, undak usuk bahasa gitu ya. Undak-unduk bahasa, tapi kalau yang sudah terbiasa otomatis lah penggunaan bahasa lemes itu tidak jadi masalah bagi orang yang udah biasa. Itu kira-kira mudah-mudahan bisa ini ya, jadi contoh gitu. Bisa jadi contoh sedikit. Kayak logatnya tadi ya. Benar. Kalau ini cari aja sendirilah di YouTube. Benar. Udah mulai banyak ya. Dengan klik suku Baduy ya tuh atau orang Sunda Banten misalnya banyak lah dialognya seperti apa gitu. Oke, siap. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari YouTube ini ada yang menanyakan biar generasi anak muda lebih termotivasi, ini harus seperti apa nih khususnya untuk bisa lebih menjaga kebudayaan Banten? Iya, hal terpenting harus disadari gitu bahwa masyarakat Banten ya tumbuh sebetulnya dalam budaya Banten. Iya. Nah, supaya tidak tercabut dari akar budayanya, tentu budaya Banten itu sendiri harus diperkenalkan. Benar. Kemudian diperkenalkan, kemudian dipraktekkan. Nah, pengenalan budaya Banten itu yang lebih strategis yaitu melalui pendidikan di sekolah. Yeah. Selain yang tentu karena di masyarakat kadang-kadang untuk masyarakat perkotaan sudah di masyarakat kadang sudah tidak nampak lagi. Nah, budaya-budaya seperti permainan tradisional itu bisa diperkenalkan di masyarakat misalnya dalam peringatan 17 Agustus. Yeah. Jangan hanya kan ada kalau main egrang masih pada tahu ya. Yeah. Main egrang misalnya tarik tambang. Tapi mungkin permainan-permainan yang dulu misalnya misalnya main di saya itu JP itu yang pakai genteng yang di ini kemudian bikin kotak-kotak dilempar ke belakang. Nah, nanti dia engklah lah gitu. Pokoknya banyak permainan tradisional yang itu kalau pelajaran muatan lokal di sekolah itu diterapkan, itu bisa juga artinya diperkenalkan permainan-permainan tradisional yang masih bisa hidup. Itu dari segi itu. Tetapi juga pengertian budaya bukan hanya soal tradisional dan modernnya, tetapi cara berpikir. Bahwa orang Banten itu yang terkenal di Banten dulu adalah kesultanan Islamnya yang besar. Cara berpikir orang Islam, orang Banten itu dulu yang membesarkannya secara Islaminya gitu. Bahwa melawan penjajah itu bukan perebutan motivasi ekonomi, gitu kan? Dulu ya tentu motivasinya dari agama gitu kan. Jadi itu nilai-nilai budaya itu juga yang harus dihayati bahwa itu bagian dari budaya Banten. Kemudian bagaimana masyarakat Baduy mempertahankan jati dirinya, budayanya, kemudian memelihara alam lingkungannya supaya tetap lestari gitu. Jadi bayangkan di zaman dulu Ciujung yang sampai ke Rangkas itu ya, itu bisa dilayari gitu loh sama kapal. Itu berarti kan airnya besar, volume airnya besar gitu kan. Dan mungkin tidak keruh seperti sekarang. Iya benar. Gitu. Tidak tercemar gitu. Itu zaman modern sekarang ya karena ada pencemaran seperti itu setiap hari. Sejak saya sekolah itu di Rangkas tahun 85 masuk ke Rangkas Bitung sampai kemarin bertugas lagi. Di Sekda ada penyuluhan bahasa, saya lihat oh iya ini masih seperti yang dulu gitu. Dulu nggak bisa dijernihkan kembali gitu kan. Nah, jadi harus diperkenalkan melalui
harus budaya Banten ini harus diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk juga sebetulnya sejarahnya, dan yang strategis melalui jalur pendidikan, melalui muatan lokal. Di sana kita bisa digabungkan muatan lokal bahasa, sastra dan budaya Banten ya di situ secara umum. Kemudian kalau memang misalnya di wilayah yang penuturnya berbahasa Sunda, kita digabungkannya dengan bahasa sastra dan budaya Sunda di Banten gitu. Banten cakupan luasnya, kemudian lebih spesifiknya mungkin mengenai kesundaannya, sehingga orang bisa ngawih, bisa nyanyi dangdanggula itu apa, kinanti apa, asmarandana apa, kemudian bisa kidung gitu kan. Nah itu maksudnya bisa seperti itu. Oke, dan sangat menarik kalau ngomongin soal budaya Baduy, kayaknya memang nggak cukup 1 jam perbincangan kita, tapi iya, nelitinya juga lama. Ngumpulin. Tapi karena keterbatasan waktu kita pada pagi hari ini, dan mungkin terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan, terutama kalau berbicara mengenai Kamus Budaya Baduy ini sendiri, dan mungkin kalau ada informasi yang mau ditambahkan, silakan. Iya. Para pemirsa semuanya, saudara-saudaraku, terutama yang ada di Banten maupun di luar Banten, kami dari Kantor Bahasa Provinsi Banten sangat berharap adanya masukan istilah-istilah bahasa dan budaya Baduy khususnya di Kamus Budaya Baduy ini, untuk menambah kosakata atau istilah di dalam perbendaharaan Kamus Daring Budaya Baduy ini. Yang pertama, kami harapkan ini akan sangat bermanfaat buat masyarakat, baik di masyarakat Banten maupun di luar Banten, untuk mengenal, memahami, dan bersikap bijak terhadap budaya Baduy ya, sehingga kita punya wawasan, kita punya pengetahuan tentang masyarakat Baduy, dan juga mudah-mudahan ini akan juga sangat bermanfaat buat muatan lokal bahasa Sunda Banten ya, akan memperkaya begitu sebagai bahan bacaan atau sumber pengetahuan untuk masyarakat yang menerapkan muatan lokal bahasa Sunda di Banten. Kemudian tentu saja masih banyak kekurangan karena ini menjadi masih tahap awal. Mudah-mudahan bisa terus disempurnakan oleh kami dari Kantor Bahasa Provinsi Banten dan juga dukungan dari masyarakat semuanya. Jadilah orang Banten yang memahami saudara terdekatnya, orang Baduy, sehingga kita bisa bersikap lebih bijak. Jadilah masyarakat yang bermartabat dan bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Halimi sudah mampir-mampir meluangkan waktunya ke studio Sultan TV. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam waktu membahas tentang Banten dan juga bahasa, dan mungkin juga ngomongin soal Baduy lagi Pak ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada para pemirsa semuanya. Siap, dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Halimi Hadibrata selaku Kepala Kantor Bahasa Banten, di mana perbincangan kita pada pagi hari ini terkait dengan Kamus Budaya Baduy. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada pagi hari ini kita jadi lebih terbuka lagi pikiran dan juga wawasan kita tentang Baduy, dan kita juga jadi semakin dimudahkan dengan adanya Kamus Budaya Baduy. Terima kasih untuk Anda yang sudah tetap bersama dengan kami, dan kita akan ketemu lagi di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata, Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.